Baik rekan-rekan, perkenalkan nama saya Wingo Tampunan, kelas D pada pelatihan DevNet Associated batch 1 dari Digitalen Kominfo. Kali ini kita akan coba mengerjakan lab 6.2.7 dengan judul Build a Sample Web App in a Docker Container. Objektifnya ada 6 bagian, mulai dari menjalankan DevNet, virtual machine, sampai membuild, run, and verify Docker container. Yang kita perlukan adalah satu PC dan operating system yang kita pilih, kemudian VirtualBox atau VMware, kemudian Dev Associated Virtual Machine-nya. Background-nya atau skenario-nya pada lab ini kita akan mereview teknik dasar script bash yang merupakan prasyarat untuk kita melanjutkan lab kita selanjutnya. Pada lab ini juga skenario-nya atau background-nya kita akan membuat atau modifikasi Python script untuk membuat simple web aplikasi. Sampai kita menggunakan Docker command untuk menginvestigasi dan meyakinkan Docker-nya bisa berjalan. Baiklah, pada part yang pertama kita jalankan Dev Associate Virtual Machine-nya, dan seperti yang dilihat di sebelah ini sudah running, sudah jalan. DevNet Associate Virtual Machine ini sudah jalan, sudah running. Kemudian kita lanjutkan pada bagian kedua. Pada part yang kedua, bagian kedua ini kita akan membuat simple bash script. Langkah pertama, kita buka terminal. Terminal sudah terbuka, kemudian kita masuk ke directory sample app yang ada di DevNet Associated Virtual Machine dengan perintah change directory lab devnet search sample app. Kita enter, sudah masuk. Kemudian kita akan membuat satu file baru dengan nama user input.sh. Perintahnya adalah dengan touch user input.sh. Oke, sudah. Kemudian kita akan buka menggunakan text editor. Kalau di sini menggunakan nano, kita ketik nano user input sh, kita enter. Terlihat masih kosong. Nah, pada langkah ketiga kita menambah baris perintah pada baris pertama dengan istilah cbang, yang mana mengasih tahu kepada sistem bahwa file ini ada perintah-perintah yang perlu dijalankan dalam shell bash. Cbang-nya perintahnya crash, Anda seru, kemudian /bin bash. Oke. Langkah keempat, kita akan menambahkan komen sederhana
dengan satu variabel username. Tambahkan perintah echo min n, enter your name, Sudah kita tampilkan enter your name, kita read variabel username, echo, kita tampilkan your name is variabel tersebut, variabel username. Oke, kita simpan, Ctrl X, save, yes, enter. Sudah. Kita coba jalankan dengan perintah bash, file yang barusan kita buat. Bash user input sh, enter. Nah, dia muncul di layar pertanyaan enter your name. Misalnya kita isi Bob, enter. Your name is Bob. Oke, berhasil. Langkah ketujuh kita akan memodifikasi file tersebut untuk bisa di-execute, file user input sh untuk bisa di-execute. Perintahnya dengan chmod a plus x, a itu untuk semua, all plus x itu executable supaya bisa dijalankan. Tapi sebelumnya kita ls dulu, kita lihat dulu ls min l file tersebut user input. Nah, dia masih read to write. Nah, ketika kita kasih perintah chmod a all plus x user input. Oke, kita lihat kembali. Nah, dia sudah read write execute. Nah, baik group maupun user sudah bisa mengexecute. Oke, langkah ke-8, kita merubah file tersebut untuk menghilangkan extensionnya, user input tersebut, dengan perintah move user input terus ke user input, tab enter. Nah, jadi extension sh sudah tidak ada. Nah, untuk menjalankan script tersebut dari command line, kita perlu adanya prefix, titik, dan slash. Coba titik slash nama file tadi user input. Nah, langsung ada dan tampil enter your name, tulis Bob, your name is Bob. Oke, scriptnya jalan. Dan kalau sudah jalan, kita masuk ke bagian ketiga. Bagian ketiga kita adalah membuat sampel web app, membuat contoh web app. Langkah pertamanya kita install class dan membuka port untuk di dev associate virtual machine firewall. Perintahnya dengan pip3 install class.
plus. Oke. Ini sudah ada di dalam virtual machine. Kalau sudah ada, tidak masalah, kita lanjutkan saja. Karena sudah diinstal, jadi dia tidak bisa diinstal 2 kali, sudah ada di dalam virtual machine. Kita lanjut pada langkah kedua. Kita masuk ke direktori sampel app. Open locate /. Kita masuk ke CD dalam sampel app. Kita sudah ada di sampel app. Nah, kita buka sampel app Python-nya dengan nano atau pim. Saya akan membuka dengan nano. Text editor nano, sampel app, sampel app, sampel app Python. Kita enter. Ternyata masih kosong. Langkah ketiga, kita tambah komen untuk import method dari plus. Perintahnya from plus import plus. Plusnya huruf besar. Sekali lagi, from plus import request. Oke, setelah itu langkah keempat, kita membuat instan kelasnya plus dengan nama sampel sama dengan plus kurung kerawal buka kurung kerawal tutup underscore 2 kali, namanya name. Oke, langkah 4, masuk ke langkah 5. Kita mendefinisikan metode untuk menampilkan client IP address. Perintahnya accumulate sample titik root kurung kerawal buka kurung kerawal tutup sum slash dep main titik 2 ter return you are calling me from tambah request remote addr plus slash n untuk enter. Terus langkah ke-6, configure. Kita mengkonfigurasi plus untuk dijalankan app lokal secara lokal pada alamat 0.0.0.0 di port 8080. Nah, if name
sama dengan main if name sama dengan main 2 sampel dan hostnya sama dengan 0.0.0.0, koma portnya kita isikan 8080, tutup. Oke, kita simpan dan kita coba jalankan. Ctrl X, yes, enter. Nah, pada langkah ke-7 kita coba jalankan pakai perintah Python 3 file tadi sampel app. Sampel app. Sampel app py. Oh, tadi edit filenya berbeda. Kita edit tadi sampel app py underscore. Oke, kita copy. Sampel app py sampel app. Kita coba jalankan Python. Nah, service-nya running on http 0.0.0.0 port 8080. Nah, karena dia sudah running, kita untuk meyakinkan dia running, kita coba open Chromium Web dan masukkan alamat address tersebut. Kecilkan dulu, open Chromium, Chromium web browser. Kita masukkan address 0.0.0.0.28080, enter. Nah, langsung keluar you are calling me from 127.0.0.1. Oke, kita coba berhasil dari Chromium, kita coba dari terminal. Bagian B dari terminal, open another terminal. Kita buka terminal baru. Kita coba copy URL, http ///000 port 8080, enter.
Nah, you are calling me from 127.0.0.1, berarti servernya sudah jalan, sudah bisa memberikan layanan. Step ke-9, stop the server, Ctrl C. Oke, kita stop servernya, Ctrl C. Oke, langkah keempat, kita akan konfigurasi web app untuk menggunakan website file. Ini kita akan mencoba membuat web app, ada index HTML, ada style untuk mengcustomize tampilan. Oke, step pertama kita jalankan perintah cat di sampel app directory, betul, cat template test file index html kita cat, terlihat ada request remove addr. Oke, kita cat lagi untuk menampilkan isi file style CSS nya. Static style CSS, body harus ada body, background like steel blue. Oke, like steel blue. Langkah kedua, kita akan mengupdate file sampel app Python tadi untuk merender index HTML. Oke, kita buka lagi file tadi, sampel app Python, kita edit nano. Nah, tambah garis from, kita tambah lagi from plus import render template. Untuk merender template harus ditambah dulu dari plus. Oke, setelah itu di bagian return kita ganti render template-nya, diganti dengan return render template. Nah, ini kita ganti nih, jadi render template, filenya index HTML dari template tadi, kita delete. Oke, ini tetap kita simpan, Ctrl X, yes, enter, simpan, save and run your script. Langkah ketiga, kita coba lagi Python 3 sampel app. Nah, running http
isi normal. Baik, pada langkah keempat, untuk memverifikasi program kita dan memastikan dia jalan, kita buka kembali Chromium Web Browser dan kita jalankan, masuk kembali ke alamat 0.0.0 port 8080, kita enter. Nah, berarti servernya jalan dan dia bilang you are calling me from 127.0.0.1 dengan background light blue, thin blue. Jadi ini sudah memakai render template dengan style. Nah, kita coba lagi dari command prompt. Kita coba buka terminal lagi, kita coba CRL. Kita coba ketikkan CRL http 0.0.0 port 8080. Nah, keluar you are calling me from 127 dengan style sheetnya static style. Oke, kita stop server, Ctrl C, servernya berhenti. Baik, pada bagian kelima, lanjut bagian kelima, app permission denied. Baik teman-teman, setelah selesai kita buat bash script tadi, kita akan coba di part 6 ini. Langkah pertama kita akan jalankan script tersebut dengan perintah bash, ketik bash titik slash sample app.sh. Kita jalankan dan sampel runningnya udah ada teman-teman. Ini sudah terprint dockernya. Lalu di langkah kedua kita melihat di dalam temporary directory yang telah kita buat tadi, apakah ada file docker file atau sampel filenya. Ketikkan perintah ls tendir. Nah teman-teman, ada docker file, sampel app, static, dan template. Ini kenapa docker delay, karena tadi running dengan ngasih perintah docker dial, bukan docker file, sehingga dia ada. Kita lanjut, kita melihat isi dalam docker file tersebut dengan perintah pada bagian B, cat temdir slash docker file. Nah teman-teman, ada kelihatan. Terlihat komen yang kita buat tadi. Kalau mengirim outputnya ke tag, kita bisa menggunakan perintah di bagian C itu. Kita bisa menggunakan perintah docker ps min a, simpan ke dalam running txt. Kita lihat cat running. Terlihat teman-teman.
Kenapa jadi banyak? Tadi karena ada beberapa yang salah. Kontainernya banyak, ada beberapa yang salah. Perbaiki tadi. Baik, untuk memastikannya, kita coba perintah copy URL, copy URL http //172.17.01 port 8080. Nah, webnya aktif teman-teman, terlihat. Terus di bagian E, untuk melihat IP address-nya, kita bisa lihat dengan perintah IP address. Banyak sekali IP address. Ini yang punya kita 172.17.01. Baik. Di langkah ketiga, kita mengakses dan explore Docker yang sedang jalan dengan perintah running container. Kalau mengakses running container, kita gunakan perintah docker execute min it sample running. Kita coba docker exec min it, namanya tadi sample running. Sample run a command in the running container. Docker excel sample running. Terus bin bash. Nah, kita udah masuk dalam root sample running docker container, teman-teman. Kita lihat isinya ls. Nah, ada bin, ada dep, ada home, terlihat. Kita melihat apply file yang kita kopikan tadi yang ada di home my app directory. Kita coba dengan perintah ls home tadi, karena tadi kita kopikan sampel app kita, sampel app Python ke dalam home my app. Kita coba lihat. Nah, teman-teman, ada sampel app Python, static folder, dan templates. Terus D, kita keluar, exit. Nah, langkah keempat, stop dan remove docker container. Perintah untuk stop, kita ketik docker stop sample running. Docker stop sample running. Oke, sample runningnya udah stop.
Kita coba lihat yang aktif apa aja dengan perintah docker ps -a. Ada sample running, excited 14 second ago. Jadi dia keluar tadi. Kita stop. Kalau perintah untuk men-start atau menjalankan atau docker menjalankan kembali docker dengan perintah docker start sample running, dia akan jalan kembali. Stop dengan perintah docker stop sample running, seperti yang kita jalankan script tadi. Nah, untuk remove sample running bisa remove kontainer dalam docker dengan perintah docker rm remove sample running, enter sample running. Kita coba lihat lagi docker ps -a. Sudah tidak ada. Kita coba hapus ID yang lain, kontainer yang lain yang ada di docker ini dengan nama salah satunya Sub Nightingale. Kita coba remove floppy.